Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, dengan NPM 24 40 30 20 59. Kali ini saya akan membahas mengenai transistor dalam rangkaian elektronika untuk memahami komponen kunci elektronika modern. Baik, langsung saja kita menuju untuk isi dari pengertian transistor tersebut. Oke, baik. Sebelumnya pertama yaitu apa itu transistor? Oke, baik. Kita akan menjelaskan secara rinci atau secara garis besarnya saja. Oke, baik. Pilar utama revolusi elektronika modern memiliki 3 terminal utama, yaitu emitter disimbolkan dengan E. Baik, sumber utama pembawa muatan itu artian dari emitter. Kedua adalah basis. Basis itu disimbolkan dengan B atau mengontrol aliran arus. Sedangkan kolektor disimbolkan adalah C, mengumpulkan pembawa muatan. Ini bisa disimbolkan atau bisa diartikan sebagai keran air. Oke, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan emitter, basis ataupun kolektor, yang saya coba perumpamakan dengan yang namanya keran air. Oke, baik. Komponen elektronika dari material semikonduktor, dibuat dari bahan semikonduktor, mis, silikon, dan germanium. Poin kedua itu menggantikan tabung vakum yang besar dan tidak efisien menjadi fondasi perangkat elektronik modern. Adapun fungsi-fungsi kuncinya yaitu penguat sinyal, memperbesar sinyal listrik, saklar elektronik, mengaktifkan atau menonaktifkan arus listrik. Sebagai yang ketiga, pengatur tegangan, menstabilkan atau memodulasikan tegangan. Oke, lanjut. Oke, baik. Lanjut, kita masuk di sejarah transistor. Inovasi mengubah dunia elektronik. Menggantikan tabung hampa, transistor menawarkan solusi elektronik baru. Kedua, efektif mengganti tabung hampa yang besar dan rapuh. Baik sejarahnya tonggak sejarahnya di tahun 1970 saya ulangi, mohon maaf. Tonggak sejarahnya pada tahun 1947. Penemunya adalah William Shockley, John Barden, Walter Brattain, dan lokasinya yaitu di Bell Telephone Laboratories. Di sini adapun teknologi tabung hampa yang diganti seperti ini, contoh gambarnya. Ukuran lebih kecil, miniaturisasi, itu habis itu hemat dan tahan lama. Itu salah satu keunggulannya, itu efisiensi tinggi. Tiga, yaitu produksi panas rendah, operasi dingin. Lanjut. Nah, oke, baik. Di sini jenis transistor, bipolar Junction transistor atau disingkat dengan BJT, fondasi elektronik modern. Oke, baik, lanjut. BJT atau prinsip dasarnya yaitu struktur 3 lapis semikonduktor, kontrol arus via elektrod dan hole. Doping menghasilkan daerah N dan P. Penggerakan muatan menciptakan aliran arus yang digunakan sebagai saklar dan penguat. Nah, baik, di sini ada 2 tipe ya, teman-teman. Tipe NPN dan tipe PNP. Ini yang tadi saya katakan di awal sebagai saya asumsikan atau saya ibaratkan dengan
keran air. Oke, baik. C ini sebagai ibaratkan ini keran air, jadi B nya ini untuk pemutarannya, C nya ini sebagai arus yang masuk, dan E ini sebagai keluarannya. Jadi sini keterangannya konfigurasi dua daerah N, satu daerah P, pembawa muatan mayoritas elektron. Panah emitor menunjukkan ke arah keluaran. Jadi emitor ini keluarannya, B nya ini sebagai diibaratkan sebagai keran, dan C nya ini sebagai elektron. Oke, baik, lanjut di tipe PNP. Teman-teman ketika melihat gambar ini sebenarnya sama saja, cuman E nya ini ditukar atau diganti. Kalau di sini yang gambar pertama E nya itu di bawah, kalau gambar kedua di tipe PNP E nya di atas. Jadi konfigurasi dua daerah P, satu daerah N, pembawa muatan mayoritas holnya sama. Panah emitor menunjukkan arah masuk. Jadi E nya yang masuk, B nya sebagai keran kita ibaratkan tadi, dan C nya yang arah keluaran. Lanjut. Oke, prinsip kerja NPN transistor. Kita masuk di strukturnya. Struktur dasar terdiri dari dua junction atau emitter base dan base kolektor, serupa dengan dua dioda, emitter dioda dan kolektor dioda. Lanjut di difusi elektron. Baik, di difusi elektron ini adalah elektron bebas berdifusi dari emitter N ke basis P. Sebagai poin kedua sebagai berkombinasi dengan hole di basis. Baik, lanjut di sisa bergerak menuju kolektor. Lanjut di lapisan pengosongan, membentuk dua lapisan pengosongan atau depletion layer terjadi di junction emitter base dan base kolektor. Zona ini minimal pembawa muatan. Oke, lanjut arus pada transistor. Hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff untuk transistor. Baik, di sini IE sama dengan IC plus IB. Total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar transistor. Ini bunyi hukum dari hukum Kirchhoff. Kita bisa lihat di sini untuk logo atau gambar dari NPN. Lanjut, penguat arus DC atau beta. B sama dengan IC per IB. Mengukur efisiensi penguatan arus basis ke kolektor. Oke, lanjut. Analogi aliran air. Jadi, seperti saya katakan pertama di awal bahwa ini adalah analoginya seperti air. Jadi, arus basis IB seperti keran kecil yang mengontrol aliran utama. Sedangkan arus kolektor atau IC, aliran air utama yang besar diatur oleh keran kecil. Jadi di B-nya tadi ya. Oke, lanjut dari arus emitter atau IE. Total aliran air keluar gabungan IB dan IC. Jadi bisa teman-teman bayangkan sendiri tadi apa itu NPNP dan NPN. Contoh nilai pengeluaran beta. Daya rendah beta sama dengan 100 kurang 300. Aplikasi sinyal. Daya tinggi beta 20 per 100 saklar daya. Lanjut
Oke, daerah operasi transistor. Di sini daerah aktif transistor bekerja sebagai penguat sinyal. Emitter, forward bias atau kolektor reverse bias. Ini operasi normal. Daerah kutuf transistor berfungsi sebagai saklar off. IB sama dengan 0. Arus IC sangat kecil. Arus dalam kurung arus cut off. Kondisi tidak menghantar. Ke daerah saturasi transistor berfungsi penuh sebagai saklar on. Jadi transistor tadi itu berfungsi sebagai saklar on. VCE antara 0 sampai 1 volt, dalam kurung sangat rendah. Kolektor tidak reverse bias. Daerah breakdown. Adapun daerah breakdown, kondisi berbahaya, dapat merusak transistor. Tegangan terlalu tinggi, operasi harus dihindari. Oke, ini baiklah, ada tadi saya sudah menjelaskan juga prinsipnya itu. Dan ini yang terakhir, mungkin daerah operasi transistor ada 4 teman-teman, yaitu daerah aktif, ada daerah cut off, daerah saturasi, dan daerah breakdown. Mungkin teman-teman bisa melihat dari kurva karakteristik output transistor, kurang lebih seperti ini kurva dari saya. Adapun di sini daerah aktif, adapun daerah cut off, daerah breakdown, dan juga daerah saturasi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk mengenai transistor tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf teman-teman. Adapun mungkin di luar mungkin ribut atau ada suara-suara yang mengganggu, itu saya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman masih ada rasa janggal mengenai apa yang saya paparkan itu masih kurang, di sini saya sudah terangkan. Di sini ada kontak email saya, teman-teman bisa nanyakan, atau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung saja hubungi saya melalui email saya yang tertera di pojok kanan bawah ini ya. Mungkin itu saja, kurang dan lebih yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.